proses lahirnya Nabi Muhammad SAW bukan sekedar proses lahir yang biasa, tapi proses lahir yang tiada tara, proses lahir yang luar biasa. Karena sebelum Allah menciptakan apapun, yang pertama kali sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ketika Rasul bersabda, qala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih, atau kama qala sallallahu. Wahai Jabir, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan apapun, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad SAW min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari situ tafarra'atul wujud, jadi jagat raya ini terbentuk khalqan ba'da khalqin, ya, satu ciptaan kemudian ciptaan yang lain dan seterusnya. Dan itu sesuai dengan teori terbentuknya jagat raya. Katanya jagat raya ini terbentuk, ada satu teori yang cukup masyhur namanya Big Bang, dari ledakan cahaya yang luar biasa kemudian menjadi galaksi-galaksi dan seterusnya. Tentunya saya nggak akan bahas itu, mumet. Ya, itu kan bagiannya orang-orang yang memang super ahli, ya, super ahli. Yang pengen saya bahas adalah apa yang kira-kira bisa kita terapkan. Ciptaan Allah yang paling dicintai Allah, ciptaan Allah yang paling disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling sempurna, ciptaan Allah yang paling hebat, ciptaan Allah yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum dimunculkan ada banyak proses. Yang pertama, saya mau nanya sama yang hadir semua, yang sudah punya anak, ada enggak di sini? Di luar sana ada ibu-ibu, betul ya? Di dalam ada bapak-bapak ini satu ini ya, bapak ini, beliau juga bapak-bapak sama, cuman lebih bapak-bapak yang ini kelihatannya ya. Betul Mas Indra ya? Mas Indra masih kelihatan seperti adik-adik kelihatannya. Masya Allah, adik Indra. Adik Indra. Tapi kalau Hibbi ini kelihatan seperti bapak Hibbi. Ya, bapak Hibbi. Apalagi tadi gendong anaknya. Masya Allah, Abah Hibbi ya. Gendong anaknya tadi. Waktu mahallul qiyam tadi. Habib kok tahu? Oh iya, saya punya mata banyak. YouTube. Ya, YouTube. Jadi kalau kita perhatikan orang punya anak sekarang itu persiapannya pada kebanyakan ya. Satu, pakaian bayi. Betul. Dua, box kalau diperlukan. Ranjang untuk bayi. Tiga, rumah bersalin. Empat, saya udah lupa. Ya, yang masih baru-baru nih, barusan punya anak itu, apa itu persiapannya? Paling kan terkait masalah-masalah yang seperti itu, betul? Tapi Allah Ta'ala ketika akan memunculkan Nabi Muhammad SAW, jauh hari sebelum ruhnya Nabi Muhammad SAW itu kemudian diletakkan pada janin yang mulia, yang berada pada ibunya, yaitu Sayyidina Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Sebelum disampaikan di situ, Allah sudah umumkan kepada semua nabi dan rasul. Ya, semua nabi dan rasul. Kalau nanti di era kalian itu lahir Nabi Muhammad SAW, maka kalian semua wajib meninggalkan syariat yang sedang kalian pegang, beralih ke syariatnya Nabi Muhammad SAW. Semua wajib jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga
sebelum Nabi lahir itu semua setiap zaman ngarep-ngarep. Kapan lahirnya? Apakah akan lahir di era ini? Apakah akan lahir di zaman ini? Semuanya itu menanti-nanti kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kondisikan jagat raya itu semuanya agar menanti menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu orang-orang yang punya produk bagus kalau mau launching produknya itu dicari tempat launching produk yang terbaik, betul ya? Waktu yang terbaik, diundang orang-orang yang ternama, dibuat acara yang istimewa agar produknya itu nanti dikenal orang. Ya, agar produknya dikenal orang. Lah bagaimana Allah akan memunculkan ciptaannya yang terbaik? Shallu ala Nabi. Ketika Allah akan memunculkan ciptaannya yang terbaik, maka Allah pilih hari yang terbaik. Kemudian Allah pilih jam yang terbaik. Kemudian Allah pilih tempat yang terbaik. Kemudian Allah kumpulkan orang-orang yang terbaik. Ya, kemudian Allah buat pesta penyambutan, ya, pesta penyambutan yang terbaik. Agar ketika Allah munculkan ciptaannya ini SAW, semuanya itu senang, semuanya melihat, semuanya menyaksikan. Karena ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah sudah siapkan malaikat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tugasnya malaikat yang tadinya itu beragam, yang ruku-ruku, yang sujud-sujud, yang zikir, tasbih, yang tahmid, yang takbir, yang tahlil, ya. Malaikat dengan beragam ibadahnya. Maka pada saat akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Maulid Simtudurar, fahina qaruba awanu wat'i hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثت وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. Ketika sudah dekat waktu lahirnya sang kekasih ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka 7 lapis langit dan bumi serta semua penghuninya memberikan kata sambutan, ucapan selamat. Jadi itu semua itu, gunung-gunung, ya. Karena adabnya Habib Ali Habsyi, maka disebutnya a'lanatis samawati wal ardun, 7 lapis langit dan bumi, wa man fihinna, dan penghuninya. Tidak disebutkan nama binatang itu ya, enggak, tapi penghuninya. Siapapun itu semua mengumumkan sudah mau lahir nabinya, sudah mau lahir nabinya. Nabi sudah mau lahir, semua itu. Sehingga manusia-manusia yang beriman, jin-jin yang beriman, makhluk-makhluknya Allah Ta'ala selain manusia dan jin yang lain, itu ngerti betul. Ini sudah dekat waktu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kepada ibu-ibu, ketika ibu sudah buka 1, buka 2, yang umumkan siapa? Suaminya aja belum tentu ya. Suaminya belum tentu ngumumkan sama teman-temannya, sama kerabatnya. Ini istri saya udah bukaan 3, doakan, itu belum tentu. Tapi Nabi Muhammad SAW belum lahir, sudah dekat kelahirannya. Allah perintahkan semua yang ada di jagat raya ini sampaikan kabar gembira. Bitarhib, sambut itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mau lahir. Ya, sampai akhirnya wa alsinatul malaikah, lisannya para malaikat menyampaikan kabar gembira kepada jagat raya ini dengan bergemuruh. Seluruh malaikat mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pertanyaan saya, mohon maaf bapak-bapak, ini pelajaran bagi kita semua.
Waktu istri kita lagi nyakitin perut, bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 dan seterusnya. Itu lisannya bapak-bapak apa yang diucapkan? Wis meturung. Gimana? Sudah lahir belum? Gitu ya rata-rata ya. Bukaan berapa? Tapi ketika proses kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu lidahnya malaikat, lisannya malaikat ngucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya itu. Bisa kita bayangkan gemuruhnya jagat raya mengucapkan kalimat tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tahlil dan takbir. Semuanya. Nah, ini bisa dicontoh. Nah, nanti bapak-bapak kalau mau punya anak lagi, ya kalau mau punya anak lagi atau mau dapat anak lagi pas istrinya itu mau melahirkan, itu bapak jangan memeti ngalor ngidul ngitan ngulon, jangan mondar mandir ada manfaatnya, tapi kemudian duduk bayangkan ajak itu malaikat tasbih semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga nanti kalau anaknya itu lahir, terus bapaknya dongengi itu ya ceritakan, dulu waktu kamu mau lahir itu tak sambut seperti nyambutnya malaikat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira anaknya senang atau enggak senang? Senang. Nah ini enggak, bapaknya cerita. Biar pas awakmu lahir kayak lahiran, bapak mungkin memeti. Beda jauh atau beda tipis ini? Yang satu bilang waktu kamu mau lahir, ayah itu nyambut kamu seperti malaikat nyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini yang satu ya. Nah, yang satu cerita, waktu kamu itu mau lahir, bapakmu ini mondar mandir di depan kamar bersalin. Pertanyaan saya, beda tipis atau beda jauh? Beda jauh. Nah ini maulid ini kalau kita gali, kita bisa contoh sesuai kapasitas kita masing-masing. Sehingga kalau yang ikut maulid begini seharusnya paham ketika istri mau melahirkan, gak usah risau, gak usah gelisah. Ya yang namanya mikirkan nasib istri itu penting. Kadang-kadang nih ada oknum-oknum suami gak jelas. Istrinya lagi berjuang melahirkan, itu yang dipikiri cuma anaknya tok tuh ya. Lahir gak. Begitu ditanya bagaimana kondisi anak saya. Istrinya enggak pernah ditanyakan. Harusnya ditanyakan siapa dulu? Bagaimana kondisi istri saya? Oh sehat. Anaknya bagaimana? Jangan dibalik. Jadi yang berjuang itu harus lebih dihargai. Ya anak itu kan hanya hasil. Yang memperjuangkan adalah ibunya. Makanya harus disambut dengan sambutan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, ini beberapa pelajaran ya, nanti kita akan belajar yang lain, tapi ini kan maulid Nabi Muhammad SAW. Biar kita dapat pelajaran yang manfaat dunia akhirah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu mau dilahirkan, ya Allah menghadirkan sekelompok manusia mulia yang sesuai dengan proses kelahiran. Karena ini proses kelahiran, yang lahirkan itu perempuan, maka yang dihadirkan juga perempuan. Maka di sini ada pelajaran buat kita semua, buat kita semua ya. Ini kan sekarang banyak dokter kandungan perempuan ya. Nah usahakan yang muslimah ini cari dokter kandungan kalau mau melahirkan perempuan. Setidaknya bidan yang terima perempuan. Jangan sampai aurat istri kita dilihat oleh laki-laki. Dilihat wanita lain aja enggak boleh, apalagi dilihat laki-laki. Sehingga orang-orang soleh terdahulu, ya orang-orang soleh terdahulu. Kalau sekarang itu di Hadramut sana yang saya tahu ya, orang-orang soleh dulu juga ya seperti ini, tapi sekarang kan udah bergeser ya. Itu setiap laki-laki yang di sana, di Hadramut itu dibekali ilmu persalinan. Ya, dibekali ilmu persalinan. Fungsinya apa? Nanti kalau istrinya melahirkan, itu yang ngurusin suaminya sendiri. Bayangin Bu, keren atau enggak keren tuh?
Keren. Nah, coba bapak-bapak, istrinya mau melahirkan, nampani atau melayu? Lari, nyingkir. Ini semua proses persalinan yang ngurusin suaminya sendiri. Kenapa? Tidak boleh aurat istrinya dilihat orang lain. Sehingga anak ini lahir, sejak lahir sudah tidak buat orang tuanya maksiat. Sejak lahir buat orang tuanya tetap dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang levelnya orang-orang yang luar biasa. Kalau kita kan ya sudah harap maklum. Kondisi kita ya semacam ini kitanya loh ya. Walaupun punya ilmunya nampani istri mau melahirkan, bisa jadi kita yang ditampani nanti. Paham maksudnya lah? Blek, pingsan gitu ya. Gak kuat jadi perkara ya, kitanya masuk rumah sakit. Naudzubillah min dzalik, karena tidak terdidik dari kecil ya, tidak terdidik. Nah, ketika Nabi SAW akan lahir, Allah datangkan perempuan-perempuan dari arwah wanita-wanita yang solihah. Fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril aini man qasamallahu minal syarafi bil qismatil wafiyah. Dan dengan petunjuk Allah Ta'ala datanglah ya, petunjuk, bimbingan, kemampuan yang diberikan Allah Ta'ala. Fahadarat, datanglah As-Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Siapa namanya? Maryam, tapi kita panggil pakai julukan di depannya, Sayyidah Maryam. Dan juga mantan istrinya Fir'aun. Siapa itu? Sayyidah Asiyah. Dua wanita yang solihah ini, bukan nabi ya, wanita yang solihah, ruhnya didatangkan untuk mengikuti proses lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada pelajaran. Ruhnya orang yang soleh itu bisa datang ke suatu majelis, datang ke suatu acara tertentu yang baik, peristiwa tertentu yang mulia, dengan catatan bitaufikillah. Kalau Allah yang kasih kemampuan, Allah yang kasih kekuatan. Karena itu kalau kita buat majelis, kita juga pengen semacam itu. Majelis kita dihadiri ruhnya orang-orang yang soleh. Bagaimana majelis kita ada ruhnya orang yang soleh hadir, ikut menyimak majelis kita, ikut di tengah-tengah majelis kita, bitaufikillah, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap gak bisa gitu, jangan dianggap gak mungkin, karena banyak peristiwa itu membuktikan ruhnya orang-orang soleh itu hadir. Ya seperti ini, peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu ruhnya dua wanita yang solihah ya, bukan nabi, diizinkan hadir oleh Allah Ta'ala. Dan rohnya orang-orang soleh itu kalau hadir bawa teman, ya bawa teman, gak datang sendiri, temannya ikut. Nah ini temannya siapa? Karena ini roh-roh dari surga, maka temannya ruhil ain, ya hurul ain. Yang ikut adalah hurul ain, bidadari surga yang terpilih. Karena semua yang mau ikut, mau lahirnya Nabi Muhammad SAW, semua mau ikut, enggak bisa, pilihan. Ya, yang VVIP boleh masuk, yang lain tunggu di sana. Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lah bayangkan kalau di majelis kita itu hadir orang soleh, hadirnya orang soleh, terus teman-temannya ikut, malaikat-malaikat yang dari alam sana ikut semua. Kira-kira majelisnya asik atau enggak asik? Asik. Karena itulah di majelisnya orang-orang yang baik, dengan niatan yang baik, kenapa ada ketenangan yang lebih, ya rasa adem yang lebih, rasa nyaman yang lebih, karena di tengah-tengahnya bukan sekedar kita yang beriman yang hadir, tapi ada ruhnya orang-orang yang beriman sebelum kita yang juga ikut hadir, juga malaikat-malaikat khusus ikut hadir. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini belum ceramah loh. Belum. Baru mengupas sedikit dari Simtud Duror, proses lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW itu lahir, baraza rafi'an turfa'u ila sama. Disebutkan dengan kalimat wahina baroza. Ya, kalimatnya apa? Wahina baroza. Saat
Nabi SAW itu muncul. Dari mana? Nah ini halusnya ulama. Hebatnya orang alim. Enggak bilang lahir dari situ. Enggak bilang lahir dari bawah, enggak. Min batni ummih, dari perut ibunya. Ya saya pernah mendengar itu kalau di akidahnya salah satu Imam Malik ya, atau sahabat-sahabatnya Imam Malik, itu akidahnya mengatakan di antara sebab-sebab orang dianggap murtad, bisa orang sampai murtad kalau mengatakan Nabi SAW lahir itu dari bawah. Dari situ tuh ya, saya menyebutnya kan tidak berani saya. Kalau dari situ bisa sampai murtad. Karena merendahkan Nabi Muhammad SAW. Tapi disebutnya lahir min batni ummi, dari perut ibunya. Keluar dari perut ibunya. Cara keluarnya bagaimana? Gak usah dibahas. Ya, dari mana? Ya sudah, pokoknya dari perut ibunya. Itu akhlaknya ulama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika keluar dari perut ibunya, beliau itu lihat ke arah langit. Telapak tangannya itu ke tanah, kemudian sujud, setelah sujud lihat ke arah langit. Nah jenengan dulu waktu lahir begitu atau melungker-melungker? Kalau kita mungkin gitu ya. Tidak jelas nih arahnya kemana. Kalau Nabi SAW jelas. Mu'miyan bidzalika rafi'ila anna lahu syarafan ala majduhu wassama. Karena melihat ke arah langit menunjukkan kalau pangkatnya itu luar biasa. Lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Dalam keadaan sudah tali pusarnya putus. Sudah puput. Dan juga ibunya sudah dijahit itunya. Bukan putus kemudian ngelewer gitu, enggak ya, rapi itu. Dan keadaan bercelak. Jadi sejak lahir Nabi SAW itu sudah celaan, makanya pakai celak itu ya sunnah ya. Ya pakai celak itu sunnah. Sejak lahir sudah bercelak Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Dari bayi itu sudah ganteng. Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah didandani oleh Allah Subhanahu wa taala, disolek, dihias oleh Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan. Nah, yang pertama kali menerima kelahiran Nabi SAW adalah ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, namanya Syafa atau Syifa. Jadi nanti kalau punya anak perempuan bisa dikasih nama ini Syafa atau kasih nama Syifa. Siapa itu? Yang pertama kali menerima Nabi SAW setelah keluar dari perut ibunya. Nah, diterima dengan tangannya. Hasilnya apa? Dari tubuh Nabi SAW itu muncul cahaya. Fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di qusurir Rum. Cahaya itu membentang dari timur sampai ke barat sehingga istana-istana Romawi itu kelihatan di depan saya. Nah, gimana itu ya? Wong tembok kok. Di dalam ruangan, di kamar ada temboknya, bisa lihat jarak ribuan kilo. Kelihatan di depan mata, min ba'di qusurir Rum. Nah, ketika kita lahir itu oglangan apa? Jangan-jangan, lampu mati itu. Iya. Kalau tidak lampu mati, lampunya tetap terang, tapi yang kelihatan apa itu? Kok enggak kelihatan apa? Ya itu beda. Memang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cahayanya adalah sumber segala kehidupan. Nah, ini yang akan saya jelaskan beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan barokah. Sampai di sini sudah paham tadi itu? Sekilas proses lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang tiap tahun, tiap waktu peringatan Maulid Nabi. Tapi kalau disuruh menceritakan proses lahirnya Nabi seperti apa ya? Jadi ibunya Nabi itu selalu dikelilingi oleh bidadari surga. Dilihat, dijaga oleh Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asia. Sehingga tidak kelihatan apa-apa. Ada yang bawa kain, ditutupin kain surga. Ditutupin, tidak ketoan. Kadang-kadang sekarang ini orang lahirkan di ler. Iya, orang lahirkan di
di ler. Nah kita jangan begitu. Upayakan mencontoh proses lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pengen saya bahas adalah kehadiran cahaya itu bisa membuat orang biasa melihat hal-hal yang luar biasa. Tadi kan ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Namanya siapa? Syafa atau Syifa. Khilaf ulama nyebutnya. Syafa pakai tasdid ya, Syafa atau Syifa. Artinya ya kesembuhan, obat. Nah itu wanita biasa. Wanita biasa. Bukan wanita yang sudah punya pangkat kesolihan. Beda kalau Sayyidatuna Maryam memang wanita yang solihah. Beda kalau Sayyidatuna Asiyah memang wanita yang solihah. Beda Sayyidatuna Aisyah memang wanita yang solihah. Tapi kalau saat itu Syafa atau Syifa itu wanita biasa saja. Bukan orang yang dalam kehidupan sebelumnya termasuk ahli zikir, ahli wirid dengan agama Nabi terdahulu, enggak. Wanita biasa. Tapi beliau yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti wanita biasa atau sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Luar biasanya karena dirinya yang luar biasa atau punya kesempatan yang luar biasa. Karena punya kesempatan yang luar biasa yang orang lain tidak punya, menerima bayi Nabi Muhammad SAW. Nah karena itu sama Allah dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Bola matanya ini berubah. Pandangannya bisa nembus tembok. Pandangannya bisa nembus tembok. Bahkan pandangannya bisa menjadikan kerajaan Kusuri Rom, Romawi yang jauh itu bisa ada di depan mata. Jadi pandangannya bisa narik kerajaan Romawi seakan-akan ada di kamar Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa begitu? Karena bola matanya terkena cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena bola matanya terkena cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam hadis-hadis dalam kitab Sirah Nabawiyah diceritakan ya dari tahun ke tahun dari zaman dahulu kala dengan dukungan riwayat dari berbagai riwayat. Artinya ini bukan dongeng sebelum tidur, bukan. Ini bukan halu, bukan. Ini fakta dan data yang wajib kita imani akan kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya Nabi SAW merubah wanita biasa penglihatannya menjadi luar biasa. Kalau sebelumnya diceritakan Syafa atau Syifa itu seorang ahli ibadah, oh mungkin memang matanya luar biasa. Oh mungkin itu orang hebat. Ini enggak, orang biasa. Tapi karena bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW, maka menjadi super luar biasa. Bola matanya bisa melihat tembus pandang yang jauh jadi dekat. Nah pertanyaannya, apakah bola mata kita pernah berubah seperti itu? Oh, pernah penampakan, oh, serem. Begitu berubah jadi lihat yang serem-serem. Na'udzubillah min dzalik. Nah kalau kita pengen bola mata kita, pendengaran kita, tubuh kita ini berubah, maka harus disentuh dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tubuh kita kena nurnya Nabi Muhammad SAW, penglihatan kita kena nurnya Nabi Muhammad SAW, telinga kita kena nurnya Nabi Muhammad SAW, maka penglihatan kita, telinga kita, lisan kita, tubuh kita akan berubah. Nah di zaman ini bagaimana caranya agar kita dapat cahayanya Nabi Muhammad SAW? Ya yang paling mudah adalah dengan menjalankan contoh-contoh yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya Nabi ngajarin kalau mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan pakai tangan kanan. Kalau mau duduk jangan lupa zikir dan sholawat. Bangun dari duduk jangan lupa zikir dan sholawat. Pakai baju tangan kanan dulu, melepasnya tangan kiri.
pakai sandal atau alas kaki apapun diawali dengan kaki kanan, melepasnya kaki kiri. Semua itu kalau kita pakai dalam kehidupan kita, maka tubuh kita berubah, kena nurnya Nabi Muhammad SAW. Karena itulah ketika orang lain kena masalah gonjang ganjing, orang yang udah ketempelan nur Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka orang lain gonjang ganjing dengan kasus yang sama, dia kok tenang-tenang saja. Loh, kok iso tenang ya? Kasusnya sama, tapi dia kok tenang, nyaman, luar biasa. Kenapa? Karena memang tubuhnya sudah berinteraksi dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga adalah dengan banyak sholawat dan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang yang rajin sholawat, banyak sholawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW akan punya tubuh yang beda dengan orang yang kurang bersolawat, orang yang kurang salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kasus yang sama-sama kena penyakit yang sama, yang satu keluh kesah luar biasa, yang satu biasa-biasa saja. Kok bisa begitu? Kenapa? Sudah ketempelan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Majelis Barakatul Mustafa dengan Dek Indra, ya senangnya dipanggil Dek, Masya Allah. Ya, dengan Dek Indra menghadirkan kita di rumah yang ini ya, di rumah ini dihadirkan di majelis ini. Biar apa? Biar kita bersentuhan dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita istiqomah sebulan sekali, selapan sekali istiqomah begini, walaupun itu cuma selapan sekali. Kalau istiqomah, cahaya itu akan nempel, tambah banyak, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nanti akan menghasilkan husnul khotimah. Nanti ojo kesusu. Iya, nanti setelah panjang umur, fitu'atillah sehwal afiyah, ya nanti ujung-ujungnya husnul khotimah. Tapi kenalkan dulu tubuh kita dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara barokahnya cahaya Nabi yang nempel di tubuh ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yaitu Sayyidatuna Syafa, maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini karena ibunya tangannya menerima Nabi Muhammad SAW, maka tangannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf dikenal tangan yang barokah. Barang apapun yang beliau beli tidak pernah rugi. Beli apapun pasti untung. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sehingga sahabat-sahabat kalau mau beli barang, punya duit mau beli barang, minta tolong sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tolong ya belikan itu, ini uangnya, just tip. Ya just tip. Tapi kalau just tip lewat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, maka barang yang dibeli dijual seketika, baru beli dijual untung. Beda dengan kita, baru beli dijual turun harga. Betul ya? Ini barokah. Makanya kita cari itu berkah-berkah yang semacam itu. Siapa tahu ada kiai, ya ada ustadz yang mungkin tangannya pernah bersentuhan dengan tangannya orang soleh sebelumnya. Nempel ke tangan kita, kita cium, kita jabat tangan. Begitu ya, ketempelan kita. Semakin banyak ketempelannya. Al-barokatu nularu. Berkah itu nular. Ya, dan berkah itu bisa terwariskan, ya, bisa terwariskan. Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf dapat warisan berkah dari ibunya yang luar biasa. Sampai di sini jelas? Udah, alhamdulillah. Saya udah bicara kurang lebih 40 menit. Saya tidak lihat jam, tidak ngerti saya. Bagian live streaming, saya ngomong berapa menit sudah? Kurang lebih 40 menit lah, deal. Ya. Kurang lebih 40 menit. Kalau mau tahu, lihat di channel YouTube saya. Ya, karena di channel YouTube saya kan juga saya siarkan ini. Pas kajian ceramahnya saya siarkan, saya relay. Nah, di sini sudah, coba dilihat tuh, saya kecilkan suaranya ya. Akan muncul berapa menit sudah di situ. Ya, mana ini Mas Seto menitannya enggak ketokan kok di sini. Alhamdulillah ketutupan. Ketutupan sama jualan saya ini. Sahabatku dimanapun untuk berada, ya silakan lihat itu di sebelah kanan.
Ya, kanan pojok itu Anda bisa pesan buku, baik buku Manusia Langit maupun Solusi. Lihat di layar monitor ya, itu hanya di channel YouTube saya. Itu diklik langsung ke akun Shopee saya. Nah silakan, itulah model cara berdagang baru saudara-saudara. Itu apa namanya, jualan di YouTube pakai Shopee ya, itu bisa untuk, tidak tahu kok channelnya yang lain, tapi sudah bisa itu di YouTube. Tentunya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah mudah-mudahan barokah manfaat, amin. Jelas semuanya? Halo, kok tidak mau berhenti kenapa nih? Yang lapar cuma saya atau yang lain juga? Alhamdulillah, tadi hujan cukup lebat, betul ya? Mas Indra bilang, doakan biar hujannya terang. Saya bilang, enak udan. Nah, alhamdulillah, tambah terus. Terus saya bilang tenang, nanti insya Allah jam 9 kurang seperempat, insya Allah hujannya berhenti. Jam berapa tadi berhenti ya? Ya kurang lebih jam segitu kan, alhamdulillah. Terus saya bilang, maulidnya sampai selesai nanti saya baru ceramah. Saya tak ngikutin dari mobil, saya pantau di pinggir jalan situ ya. Kenapa? Nanti kalau saya gunakan baca, kalau saya di sini saya disuruh baca doa nanti. Nanti habis energi buat baca doa, saya baca doa khusyuk, habis itu, habis doa langsung ceramah. Nah biar doanya dibaca sama yang muda-muda, yang remaja ini mengaminkan saja. Ya ini Hasan Syarif tadi, Masya Allah. Jelas semuanya? Apa intinya? Loh iya kan pulang bawa inti satu kan cukup. Tempelkan tubuh kita dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, biar dapat barokah. Caranya amalkan sunnah, ya. Terus cari orang-orang yang pernah ketempelan berkah, biar nanti kita ketularan barokah. Nah barokah ini kalau udah nempel, manfaatnya luas, termasuk untuk urusan al-fulusu wal duitu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini kan orang soleh luar biasa, dijamin masuk surga. Tapi jangan lupa, baru kerja kira-kira sepekan 2 pekan sudah nikah. Padahal nggak punya duit itu. Masuk pasar nggak pakai modal, nggak punya duit. Habis sepekan 2 pekan sudah nikah. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Ya istrimu gimana? Gadis wahai Nabi SAW. Gadis. Maharnya apa? Emas. Sebutir biji kurma yang kecil. Masya Allah. Ini udah ada yang kerjanya tahunan suruh nikah aja takutnya luar biasa. Ada enggak yang begitu? Halo, jomblo yang di depan saya, jombloan, ada enggak yang sudah kerja? Ada, tapi suruh nikah takut. Nah Sayyidina Abdurrahman bin Auf baru kerja 2 pekan sudah berani nikah dan punya keuntungan dunia yang luar biasa. Kenapa? Tangannya barokah. Jadi barokah itu juga ngefek ke urusan dunia. Maka kalau ada orang bilang, kamu pengajian kok buat cari duit? Ya, cari duit paling bagus dengan pengajian, berkah. Paham ya? Cari duit yang paling bagus dengan pengajian, barokah. Makanya orang Islam disuruh berdoa, Rabbana atina fil akhirah hasanah. Gitu? Enggak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Justru kita ini upayakan semua urusan dunia kita itu pakai urusan akhirat. Biar barokah. Makanya orang dulu ngajarin kalau buka warung awali dengan maulid, awali dengan yasin, ya awali dengan dibuat syukuran, dengan zikir. Jadikan akhirat itu sarana biar nanti dunianya itu barokah. Seperti 3 orang yang masuk dalam gua tertutup tidak bisa gerak. Itu nyingkirkan gangguan dunianya, batu itu kan dunia ya. Nyingkirkan batu dunia tadi dengan amal akhirat. Itu namanya gunakan akhirat untuk dunia. Biar dunia kita beres, tidak repot. Beda dengan orang yang menggunakan akhirat untuk cari dunia, itu artinya dia menghalalkan yang haram demi uang. Nah itu namanya jual agama. Jual agama itu seperti itu. Ini mestinya haram,
dibayar jadi halal. Nah itu, naudzubillah min dalik. Yang seperti itu yang dilarang. Tapi kalau dengan begini, antum niati biar nanti rezeki saya lancar, bagus. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Saya mau banyak baca sholawat biar nanti cari jodoh gampang, bagus. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Tapi itu kan cuma sampingan. Tujuan utamanya adalah biar bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha jazakumullah khairan wal afu minkum. Semoga yang pernah kita pelajari jadi barokah dan manfaat, yang sedang kita pelajari barokah dan manfaat, dan apa yang akan kita pelajari nanti jadi barokah dan manfaat, dan semoga kita dipertemukan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau ridha kepada kita semua. Asyraqa